3 Jaringan Berita Nasional. Kami lanjutkan segmen To The Point kita pada malam hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema dalam segmen To The Point kita pada malam hari ini, ketahanan pangan, kunci amankan ekonomi Indonesia. Dan saya sudah tersambung bersama dengan peneliti IPB, yang juga penasihat Menteri PPN Bappenas bidang diplomasi, agribisnis, dan produk pertanian, Pak Andriono Kilat Adi. Wawancara Pro 3. Pak Andriono, selamat malam. Selamat malam, Mas Lukman. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Andriono, ini pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto agar pengamanan pangan nasional dan pencapaian swasembada pangan ini menjadi program utama pemerintah. Dan ini terbukti ketika COVID-19 gitu ya. Ketika kala itu ketahanan pangan kita menyelamatkan ekonomi di tanah air. Bagaimana Pak Andriono melihat? Oke, terima kasih Mas Lukman. Dan selamat malam para pendengar RRI Pro 3 FM di seluruh Indonesia. Ya. Saya ingin menyapa kepada pendengar semua ini Mas Lukman. Ya. Jadi seperti kita ketahui, ketahanan pangan itu menjadi program strategis nasional. Ya. Dan ini bisa kita lihat di dalam Asta Cita Kabinet Merah Putih yang menjadi kunci utama dalam mengamankan stabilitas ekonomi Indonesia. Jadi kalau kita tahu ya bagaimana sekarang ini bisa terlihat pada saat kondisi geopolitik global yang sangat volatil ini, sangat tidak jelas, kita masih terselamatkan dengan yang disampaikan oleh pemerintah, yaitu kita sekarang ini mengalami swasembada beras. Dan tentu saja pangan ini adalah kebutuhan dasar yang paling sensitif terhadap gejolak sosial dan politik. Ya. Jadi kalau kita tahu Mas, jika urusan perut terganggu, Ya. efek dominonya akan langsung merusak tatanan makro dan mikroekonomi negara. Dan tentu saja ini Indonesia terselamatkan dengan keadaan ini. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat kenapa ketahanan pangan ini menjadi kunci krusial dalam mengamankan ekonomi Indonesia, itu karena ketahanan pangan itu sebagai alat untuk menjenakkan yang namanya volatile foods. Yeah. Kita tahu bahwa bahan pangan itu masuk dalam kategori yang sangat volatil, terutama yaitu merupakan kelompok pengeluaran yang harganya paling mudah berubah. Karena apa? Karena harganya naik dan turun. Ya. Nah, kemudian ini bisa kita lihat tadi, mungkin juga saya dengar sepintas, kita lihat pasokan beras, cabai, yang terganggu karena akibat cuaca misalnya, atau masalah distribusi. Harganya akan melonjak drastis, dan ini tentu saja karena beras ini menjadi kebutuhan wajib atau menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, maka kenaikan harga ini langsung akan menaikkan angka inflasi nasional. Nah ini yang menurut yang sekarang ini sedang digalakkan oleh pemerintah, dalam hal ini beberapa kementerian, bahwa kita harus harus waspada dengan yang namanya El Nino, Godzilla El Nino. Nah ini yang mudah-mudahan Godzilla-nya itu tidak jadi. Tapi kita nggak tahu ya. Tapi ini sudah menjadi perakiraan oleh BMKG. Tapi kan stok beras kita meningkat ya Pak ya saat ini ya. Nah saat ini kita meningkat karena itu tadi yang pertama, karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian melakukan operasi program besar-besaran di dalam memperluas pencetakan lahan pertanian, dan tentu saja ini juga ditunjang dengan stok yang dulu beberapa waktu yang lalu masih ada, dan ini tentu saja kita dengan bangga mengatakan bahwa kita kebutuhan pokok makanan kita tercukupi. Ini yang menjadi dasar sehingga walaupun dolar apapun naik, tapi kita masyarakat masih mudah mendapatkan kebutuhan pokoknya.
Nah ini kan Ya. jadi pertanyaan begini, apakah peningkatan stok beras secara nasional gitu ya benar-benar mencerminkan ketahanan pangan yang kuat atau hanya menunjukkan keberhasilan pada satu komoditas saja ini, Pak Andriano? Ya, memang sebenarnya kalau ketahanan pangan itu tidak hanya beras saja, Mas. Iya. Ya itu tadi, tapi kita juga perlu melihat yang lain. Nah, sekarang yang kita jadikan strategis produk apa di dalam pertanian yang penting bagi Indonesia. Yang pertama adalah beras, itu jelas. Ya. Dan yang kedua adalah jagung. Ini juga perlu menjadi pemikiran. Dan yang ketiga kedelai. Dan seperti kita ketahui ya, yang namanya kedelai ini kita jelas produknya beda dengan yang kedelai impor. Ya. Kalau kedelai impor itu besar-besar dan ini menjadi kesukaan daripada industri rumahan kedelai untuk membuat tempe dan tahu. Nah, ini yang sehingga kalau harga kedelai naik itu pasti akan membuat suasana industri rumahan tadi, industri tahu dan tempe itu akan terkena dampaknya. Nah, selain itu juga kita tahu sekarang ini dengan adanya mie instan, ini kan bahan bakunya gandum. Nah, ini yang kalau harganya harga gandum di pasar internasional itu pasti sama. Tapi kalau harga dolarnya itu meningkat, itu mengakibatkan produsen mie itu akan mendapat kesulitan. Oleh karena itulah sekarang sudah cukup banyak pabrik mie instan yang menggunakan bahan baku asli Indonesia. Seperti kan semua itu berdasarkan tepung-tepungan, Mas. Sehingga ada yang namanya tepung singkong, ada yang namanya tepung ubi yang bisa dijadikan bahan baku untuk membuat mie. Ya, tentu saja di sini kalau yang produk yang sudah besar seperti Indofood, mohon maaf nih saya nyebut nama saya nyebut nama, itu pasti mereka di dalam memproduksi tidak hanya kita tahu bahwa dia memproduksi dari di Indonesia saja, tapi juga di negara Afrika. Sehingga orang Afrika mengatakan bahwa mie itu adalah makanan asli daripada di Afrika, walaupun itu yang membuat Indofood di sana. Nah, inilah yang kalau kita lihat terkait dengan ketidakstabilan global. Yang mana kita tahu bahwa sekarang ini negara-negara yang sudah yang memproduksi produk pertanian itu jelas dengan kondisi yang sekarang ini dengan adanya warning terkait dengan gejala El Nino, itu jelas mereka akan memenuhi kebutuhan untuk domestiknya sendiri. Nah, ini yang kita diwanti-wanti oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo, itu mengatakan bahwa kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Nah, ini yang menurut saya itu betul-betul menjadi kenyataan terkait dengan yang dalam hal ini yang sudah kelihatan beras, di mana kita tercukupi. Walaupun kita nanti tahu bahwa pada saat terjadi El Nino, di mana pada saat panen berkurang, itu pasti yang namanya ketersediaan beras juga akan berkurang. Nah, oleh karena itu kita perlu juga melakukan diversifikasi pangan kita. Tapi ya tentu saja tidak bisa langsung begini. Tapi ya itu tadi. Karena kalau kita langsung karena tidak ada kita harus makan ini kan nggak mungkin. Nah, oleh karena itulah pemerintah dalam hal ini sudah bekerja keras dan kita hargai itu, dan pastilah kita bisa bisa melakukan ketahanan pangan kita dengan tentu saja ini akan menjadi tonggak daripada ekonomi kita. Iya, Pak, kalau tadi menyinggung terkait dengan kedelai, ini ada datanya tidak sih, Pak? Kedelai yang hingga saat ini masih impor ini karena didorong permintaan pasar, karena kualitasnya yang berbeda dengan kualitas lokal, atau ketersediaan kedelai lokal ini belum memenuhi kebutuhan dalam negeri ini? Ya, ini yang menjadi masalah adalah begini, Mas. Kedelai dari yang kita impor itu selama ini kan dari Amerika. Kemudian juga negara tetangga kita Australia juga pada waktu
kondisi normal itu menawarkan juga. Tapi kita jangan lupa bahwa kedelai-kedelai tersebut itu sudah banyak diborong oleh negara yang penduduknya besar seperti Cina. Nah ini yang kita tentu saja kalau bersaing dengan mereka ya kita kebutuhan kita kan hanya kedelai itu kan terutama ya terutama untuk industri tahu dan tempe. Iya. Nah ini yang kalau kita juga bisa memproduksi kedelai, tapi seperti di beberapa daerah kita seperti di Grobogan misalnya. Kemudian di Jawa Tengah itu juga ada beberapa daerah yang memproduksi kedelai seperti di Banyumas. Nah ini yang menurut saya kedelai-kedelai tersebut itu biasanya kecil-kecil, Mas. Oke, kualitas tapi berarti kembali ya. lagi. Kualitasnya kalau kata orang industri itu kualitasnya bagus, Mas. Hanya itu tadi kecil-kecil. Akibatnya padahal kalau membuat tempe atau apa begitu itu lebih seneng dengan kedelai yang besar. Walaupun yang namanya masyarakat kita itu senang dengan cita rasa kedelai lokal, tapi kembali lagi kedelai lokal belum mencukupi, itu aja, Mas. Baik, kita sapa pendengar boleh ya, Pak Andriyono ya, yang bergabung. Silakan. Sudah menunggu ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, selamat malam. Selamat malam, Bung Lukman. Ya, malam Pak, silakan. Oke, buat Bapak narasumber nih, saya sangat sepakat ini untuk swasembada pangan ini, karena untuk menyongsong Indonesia maju, Indonesia emas ini pangan utamanya, karena global sering tidak sehat-sehat saja, apalagi sekarang ini, waduh, kalau tidak pangan ini disupport oleh pemerintah, petani-petani kita agak-agak malas. Jadi lahan-lahan itu perlu dibuka, Pak, terutama untuk Kalimantan. Saya sepakat Kalteng dengan Kalsel untuk lumbung pangan padi dan palawija lainnya, karena di situ sejak zaman kerajaan dulu itu lumbung pangannya Kalimantan, Pak. Nah, untuk diketahui bahwasanya pangan-pangan kita itu berkualitas sebenarnya di sana, tanahnya bagus. Nah, saya mengarahkan kepada pemerintah, kepada pihak yang terkait agar mensupport tuh daerah Kalteng. Dan gini, Pak, dibeli dengan harga tinggi kalau bisa, jangan janganlah yang murah-murah, kasihan petani-petani. Karena petani ini macam-macam dia, ada yang buruh tanam, ada yang buruh panen, ada yang buruh giling. Nah itu, jadi lapangan kerja kita terbuka luas, terbuka lebar, dan daerah-daerah lainnya Sumatera, Sulawesi sampai Papua, bahkan Pulau Jawa yang saya ketahui sejak zaman kerajaan dulu adalah daerah Jawa Barat itu lumbung pangannya luar biasa. Demikian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditahan dulu Pak Andriyono, dari Kalimantan Timur kita ke Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat malam. Selamat malam Om Lukman, selamat malam Pak Andriyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, yang saya hormati Pak Andriyono ya. Pak Andriyono tadi kan mengulang ucapan Bapak Presiden Prabowo kemandirian berdikari. Jadi saya kaitkan Pak Andriyono ya dengan program prioritasnya Bapak Presiden Prabowo yang namanya makan bergizi gratis. Kita kan pasti bangga Pak Andriyono ya, ketika menu MBG itu ternyata produk kita semua. Apakah itu kebutuhan karbohidratnya, protein hewaninya, protein nabatinya, sayur-sayurannya, buah-buahannya, bahkan susunya. Tapi kan pasti ada yang mungkin dalam hati kita loh, begini Om Lukmannya loh, yang ini kan produk luar, katakan susunya kan begitu di menu MBG-nya itu kan, loh, yang produk hewan katakan dagingnya, loh, ini kan daging dari negara sebelah itu, dari di belahan selatan itu namanya Australia, kan begitu Pak Andriyono ya. Tapi kan kita saya jujur aja Pak Andriyono, saya bangga kalau di menu MBG itu ya. Semuanya dari lokal gitu ya? Iya, produk lokal kita, atau ada kearifan lokal, nah kan gitu. Kalau orang Indonesia tuh ya Om Lukman, Pak Andriyono ya, belum makan nasi. Makanya nasi itu kita begitu besar ketergantungannya terhadap beras itu. Itu dari saya Om Lukman ya. Terima kasih. Andriyono, sehat, sukses selalu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Andriyono. Oke, terima kasih Mas. Luar biasa ini Bapak. Tadi dari Kalimantan. Pak Arman.
Pak Arman. Iya. Pak Arman. Nah, Pak Arman memang betul bahwa pemerintah itu sedang membuat yang namanya kita kenalkan food estate itu di Dadahub, di daerah Kalimantan Tengah ya. Dan tentu saja ini kita tahu bahwa di daerah tersebut itu adalah daerah dengan yang namanya di mana airnya itu sangat banyak. Jadi ini daerah yang kalau ditanam itu mestinya nggak ada masalah. Tapi itu tadi ternyata tanahnya itu ya seperti kita tahu bahwa itu adalah ada yang namanya gambut ya. Nah inilah yang yang sedang diolah oleh pemerintah untuk membuat yang namanya mencetak sawah. Nah program pencetak sawah ini jelas sedang digalakkan oleh pemerintah, di mana nantinya itu para petani bisa memproduksi padi di wilayah tersebut. Dan tentu saja produksi padi ini disesuaikan dengan varietas yang cocok untuk daerah tersebut. Dan ini tentu saja akan membuat, kalau ini berhasil ya, ini akan membuat yang namanya produksi beras kita itu akan meningkat drastis. Ya. Itu yang terkait di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan sekarang sedang dilakukan di Merauke atau di Papua Selatan. Dan kita tahu di sana itu adalah termasuk lumbung padi yang sangat luar biasa, dan ini itu mungkin hanya baru seberapa persen dari daerah tersebut yang akan dibuka untuk cetak sawahnya. Ya. Kalau itu sampai itu terjadi dan berhasil, kita akan betul-betul mempunyai lumbung padi atau lumbung beras yang sangat besar di daerah tersebut. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana nanti terkait dengan kalau sampai panen besar, tapi di sana tidak ada silonya, tidak ada lumbungnya, tidak ada, kalau mau dijual ke misalnya ke negara tetangga itu pelabuhannya belum siap. Nah ini yang perlu dipikirkan. Terus tadi yang Pak Haryanto terkait dengan program MBG yang di mana produk lokal itu diharapkan. Memang harapannya adalah dari pada saat program MBG awalnya itu adalah bagaimana di tiap-tiap lokasi di daerah itu betul-betul memanfaatkan rantai pasoknya itu dari produk di daerah tersebut. Nah ini yang menjadi masalah adalah karena mungkin yang perlu dievaluasi adalah terlalu cepat dan terlalu berusaha untuk bisa dapurnya itu skala banyak, besar gitu ya. Akhirnya tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini yang padahal cita-citanya dulu adalah semua rantai pasok itu dipenuhi oleh daerah tersebut, oleh petani-petaninya, oleh peternaknya, oleh petani sayurnya, sehingga di situ terjadi ekonomi yang berjalan dengan baik. Itu harapan. Itu dulu rencananya, Mas. Mudah-mudahan lagi dalam tahap pembenahan ya. Tapi terakhir ini Pak Andriono, ada WhatsApp yang masuk ke ruang redaksi, ada Pak Joko Purwantoro di Jogja. Saya mau tanya kapan harga beras turun menjadi 10.000 per kilogram, tolong dibantu. Karena ini ada kaitannya dengan pertanyaan pendengar sebelumnya. Mengapa harga pangan di tingkat konsumen masih sering berfluktuasi meskipun produksi dan cadangan pangan nasional ini meningkat? Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita lihat, pemerintah sendiri sudah menetapkan gabah yang dihasilkan oleh petani itu dipatok di 6.500. Sehingga kalau nanti menjadi beras tentu saja harganya ya di atas itu kan. Nah ini yang menjadi tentu saja rice milling itu membuat beras itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah oleh karena itu kalau beras yang istilahnya itu premium tinggi, tentu saja harganya di atas 17.000. Sedangkan yang SPHP itu harapannya adalah tetap di harga sekitar 16 atau 16 lah kira-kira gitu, 15-16 per kilo. Sehingga kalau 5 kilo, kalau kita lihat di Bulog itu mereka menjual dengan 60.000, berarti ya kira-kira kalau 5 kilo ya 60 dibagi 5, 12.000 kan. Tapi kembali lagi Mas, ini tentu saja untuk bisa menjadi turun 10.000 itu ya sesuai dengan beras, kualitas berasnya. Karena bagaimanapun juga itu sekarang pemerintah juga untuk
beras yang premium tinggi atau yang khusus ya, itu jelas itu nggak mungkin harganya 10.000. Iya. Dan kita tahu orang yang membeli beras yang yang khusus tadi itu memang yang pendapatannya sudah cukup ya. Baik. Sedangkan kalau kita untuk masyarakat yang tentu saja tidak artinya itu sudah mencukupi secara gizi dan tentu saja harganya ya paling sekitar 60.000 tadi untuk dan kalau memang terjadi kekurangan itu bisa dilakukan dengan program operasi pasar misalnya dengan penjualan lebih murah dan sebagainya yang dilakukan selama ini oleh Bulog gitu Mas. Baik, Pak Andriyono terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak. Terima kasih. Selamat malam. Iya.